Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial UBL Cloud khusus bagi para Bapak Ibu admin yang akan mengelola dan membantu para dosen maupun mahasiswa dalam menggunakan UBL Cloud. Pertama, pastikan koneksi internet kita sudah terhubung. Di sini saya menyarankan untuk menggunakan Google Chrome sebagai browsernya agar lebih support dalam penggunaannya nanti. Kemudian kita bisa mengakses laman UBL Cloud dengan mengetikkan id.ublcloud.me. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Saya langsung saja untuk memulai tutorialnya. Pertama kita klik login. Kemudian kita masukkan ID atau username dan juga password yang sudah diberikan oleh tim UBL Cloud. Kemudian jika sudah mengisikannya, kita klik sign in. Ketika sudah login, maka akan muncul dashboard atau menu utama dari akun admin. Di dalam dashboard sudah terangkum beberapa menu yang dapat kita akses secara langsung, kemudian juga terdapat rangkuman terkait informasi-informasi yang cukup penting di dalam penggunaan UBL Cloud. Di sini terdapat informasi untuk jumlah student atau mahasiswa, kemudian di sini juga terdapat informasi untuk jumlah teacher atau dosen, kemudian di sini juga akan muncul jumlah members, yaitu jumlah daripada student atau mahasiswa dan juga teacher ataupun dosen, baik yang aktif maupun non-aktif, di sini akan tampil jumlahnya. Jadi yang muncul di sini adalah jumlah keseluruhan baik itu member aktif maupun non-aktif. Kemudian selanjutnya ada jumlah course atau jumlah mata kuliah. Kemudian di bagian bawah ada kolom sessions atau kelas. Di sini akan muncul 5 kelas teratas yang baru saja dibuat oleh kita sebagai admin. Kemudian juga ada jumlah daripada session atau kelas yang sudah dibuat. Kemudian pada kolom sebelah kanan terdapat kolom forum. Pada kolom forum ini memuat informasi forum yang sudah dibuat oleh dosen maupun mahasiswa. Begitu juga dengan jumlahnya. Kemudian pada kolom kiri bawah terdapat kolom course atau mata kuliah. Di sini juga akan tampil 5 mata kuliah terbaru yang sudah dibuat. Kemudian juga di sebelahnya ada kolom survei. Jika terdapat survei yang sudah dibuat atau survei yang aktif, maka akan muncul di sini. Kemudian pada bagian bawah terdapat kolom Word Cloud Forum. Di sini akan muncul kata-kata yang paling sering digunakan atau paling sering dibahas oleh dosen maupun mahasiswa di dalam forum. Kemudian di dalam dashboard juga kita bisa melihat sidebar atau menu di sebelah kiri. Terdapat beberapa menu yang dapat diakses oleh admin. Menu pertama adalah dashboard, kemudian ada menu member, kita bisa klik. Di dalam menu member terdapat submenu yaitu member list, department list, dan juga create new member. Pada menu member list akan menampilkan informasi detail bagi para member atau anggota yang terdaftar di dalam Center UBL Indonesia. Di dalam submenu member list kita dapat membuat, mengubah, dan juga menghapus member. Kemudian submenu selanjutnya adalah department list. Untuk submenu department list kita dapat melihat informasi departemen atau fakultas yang terdaftar di dalam Center UBL Indonesia. Di dalam menu department list ini kita dapat membuat, menghapus, dan juga mengedit departemen atau fakultas. Kemudian submenu yang ketiga adalah create new member. Di dalam submenu create new member, kita dapat mendaftarkan member secara one by one atau satu persatu. Kemudian menu yang kedua adalah course. Kita klik saja untuk menu course-nya. Di dalam menu course terdapat dua submenu, yaitu menu course list dan juga create new course. Untuk submenu course list akan menampilkan informasi course atau mata kuliah secara detail. Di dalam submenu ini juga kita dapat menghapus, membuat, dan mengedit mata kuliah atau course. Pada menu course, dosen dapat mengupload materi kuliah, kemudian memberikan tugas dan juga kuis kepada mahasiswa. Dan bagi mahasiswa, nanti untuk mengakses perkuliahan atau melaksanakan perkuliahan juga melalui menu course. Kemudian submenu yang kedua adalah create new course. Pada submenu ini kita bisa membuat course atau mata kuliah one by one atau secara satu persatu. Kemudian menu yang ketiga adalah quiz. Di dalam menu quiz terdapat dua submenu, yaitu submenu quiz list dan juga quiz exam. Di dalam quiz list, kita sebagai admin dapat membuat, mengedit, dan juga menghapus quiz yang akan kita kelola. Namun kita sebagai admin tidak akan bisa melihat hasil daripada quiz yang diberikan kepada mahasiswa. Kemudian pada submenu quiz exam, kita sebagai admin dapat mengelola exam atau ujian yang sedang berlangsung ataupun kita dapat berhentikan statusnya. Kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu menu session. Di dalam menu session terdapat 3 submenu yaitu session list, student group, dan juga teacher course allocation. Kita klik untuk session list.
Di dalam session list akan menampilkan session atau kelas yang sudah kita buat. Kita dapat membuat, menghapus maupun mengedit session yang akan kita kelola nanti. Kemudian submenu student group. Untuk submenu student group, kita dapat membuat, mengedit, dan juga menghapus grup mahasiswa yang dapat kita alokasikan ke mata kuliah dan juga dosennya. Kemudian pada teacher course allocation akan tampil daftar alokasi kelas dan juga alokasi dosen yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian menu selanjutnya adalah teacher report. Untuk menu teacher report adalah untuk kita para admin melihat progres dosen dalam memberikan materi di dalam UBL Cloud ini. Jadi kita bisa melihat informasi apakah dosen tersebut sudah mengupload materi ataupun kuis dan juga assignment. Kemudian kita lanjut ke menu forum. Di dalam menu forum, kita dapat membuat diskusi yang bersifat umum maupun spesifik bagi kelas tertentu. Di dalam menu forum ini juga, kita dapat membuat pengumuman penting yang berkaitan dengan perkuliahan atau kegiatan kampus. Kemudian, pada menu yang terakhir yaitu survei. Di dalam menu survei, kita dapat membuat survei berdasarkan kategori, yaitu kita bisa membuat survei secara umum untuk masing-masing kelas, untuk masing-masing mata kuliah, atau survei bagi sistem. Kemudian, pada menu di sebelah atas akan menampilkan foto dan juga username. Kita bisa klik untuk pengaturan lainnya. Di sini kita sebagai admin bisa masuk sebagai student atau mahasiswa dan juga bisa masuk sebagai teacher atau dosen. Kemudian kita juga bisa mengatur profil dari akun ini dan juga untuk tombol logoutnya. Kemudian di sebelah kiri terdapat logo lonceng atau notifikasi. Di dalam menu notification ini akan muncul pemberitahuan yang berkaitan dengan penggunaan UBL Cloud dan juga dalam kegiatan perkuliahan. Untuk penjelasan singkat terkait penggunaan UBL Cloud bagi admin sudah selesai. Untuk fitur-fitur lebih detailnya saya akan jelaskan pada video selanjutnya.